Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Semoga Allah berkenan mengamalkan pengetahuan kita kepada Allah. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati segenap para orang kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Haram, para asatidz, para ustaz, imam rawatib kita, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jemaah masjid, para mudah-mudahan kita semua hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin di pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, sekedar mengingatkan kita semua bahwa kita sudah masuk pekan pertama bulan Rabiul Awwal. Alhamdulillah. Bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan kelahiran baginda Nabi ini kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, yang kita perbanyak dalam keseharian kita, insya Allah kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, pertemuan dua pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai tentang masalah sunnah salat, dan sudah selesai. Yang terakhir pembahasan kita adalah mengenai tentang masalah kunut sholat subuh, yang pada intinya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang tidak menganjurkan, ada yang menganjurkan. Yang menganjurkan itu sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu maka setidaknya dengan informasi tersebut mudah-mudahan tidak ada lagi jamaah kita yang saling salah menyalahkan antara satu sama lain, sesama kaum muslimin, hanya gara-gara sholat subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut. Ya, sebab yang mau pakai kunut silahkan ikut mazhab Imam Syafi'i, insya Allah dapat pahala sunnah. Yang tidak pakai kunut pun insya Allah sholat subuhnya tetap sah, karena kunut bukan bagian dari rukun-rukun sholat. Yang kalau ditinggalkan insya Allah sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu mudah-mudahan masyarakat kita yang pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut insya Allah bisa akur. Sebagaimana juga kita bisa akur sholat di masjid mana saja, mau masjidnya itu pakai kunut, ya silakan kita mengaminkan kunutnya imam. Kalau sholat masjidnya tidak pakai kunut, silakan kita ikuti gerakan-gerakan imam. Mudah-mudahan yang tidak pakai kunut maupun yang pakai kunut semuanya insya Allah masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik ya masyarakat rahimahullah, kita melanjutkan informasi yang selanjutnya mengenai tentang mubtilatis shalah, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi saat kita melaksanakan sholat, kalau rakaatnya sudah dipenuhi syaratnya, rukunnya sudah dijalankan, ya sunnah-sunnahnya dilakukan, bukan berarti sholatnya aman dari perkara-perkara yang membatalkan. Ya makanya ini perlu diperhatikan, jangan sampai sholat kita batal, kita tidak tahu. Karena kalau orang sholatnya batal, sholatnya tidak boleh dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus ulang dari awal. Ya, tentunya diulang dari mulai takbiratul ihram yang disertai dengan niat yang sudah kita sampaikan dalam perkara-perkara rukun salat. Ya masyarakat rahimahullah, tentu saja dalam keterbatasan waktu yang kita informasikan ini berupa khulasah atau ringkasan-ringkasan. Sebab kalau kita bahas secara detail satu persatu lintas 4 mazhab, itu masya Allah sangat banyak materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu sekedar informasi saja. Kalau masyarakat kita rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i, setidaknya ada 27 poin penting yang harus kita perhatikan jangan sampai terjadi di dalam pelaksanaan sholat kita. Sebab kalau itu terjadi maka sholatnya batal, harus diulang sedari awal. Baik ya mas kalian, langsung saja kita informasikan hal yang pertama kali yang disampaikan, bahwa al-kalam, berbicara itu sesuatu yang dilarang kalau kita sudah mulai sholat. Ya, ini berdasarkan ittifaq para ulama. Seluruh mazhab menyatakan bahwa orang yang sedang berbicara padahal dia sudah sholat, maka sholatnya batal. Ittafaqal fuqaha ala anna sholat tubtilu bil kalam. Ya, para ulama menegaskan bahwa sholat batal kalau seseorang itu berbicara al-kalam. Ya, hanya saja ini perlu dijabarkan apa yang dimaksud dengan pembicaraan yang membatalkan sholat. Larangan sholat ini berdasarkan larangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala, kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu. Dulu kami biasa kalau lagi sholat itu sambil ngobrol sama teman di sebelahnya. Ya, ini sejarah itu Pak. Jadi para sahabat dulu, ya kayak kita lagi tahlilan, ya, sambil tahlil kan ada yang sambil ngobrol. Kayak kita lagi dengerin ceramah, kadang sambil dengerin ceramah ada yang sambil ngobrol. Sampai-sampai para sahabat ada yang lagi sholat sambil ngobrol sama teman di sebelahnya. Ya, kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Sampai kemudian Allah turunkan ayat
yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, itu kata Allah. Dan salatlah kalian dengan penuh kekhusyuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar salat kita itu khusyuk. Dan di antara cara untuk menghadirkan kekhusyuan, salah satu di antaranya fa'umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah ayat itu turun untuk diam, tidak berbicara kalau sedang salat dilaksanakan, dan kami dilarang untuk berbicara sedikit pun. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka pastikan jangan sampai kita melaksanakan sholat itu ada di antara kita yang berbicara, agar kita masing-masing bisa sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, termasuk adik-adik dan anak-anak kita. Ya, makanya imam biasanya memberikan himbauan. Itu ada yang di belakang yang masih bicara, diam dulu. Ya, jangan pada ngobrol, jangan pada bercanda. Kita kalau mau ngobrol habis sholat, kita kalau mau bercanda habis sholat, agar apa? Sebab kalau anak-anak itu bercanda di dalam masjid, ya, dia berbicara, berteriak-teriak, terima kasih, maka dikhawatirkan dengan kegaduhan sholat tersebut ini bisa menyebabkan sholat kita tidak khusyuk sholatnya, ya, tidak khusyuk karena ada suara-suara itu. Tapi kalau yang berisik bapak-bapak yang lagi sholat itu tidak sah sholatnya, karena tidak boleh berbicara di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Oleh karena itu maka perlu kita perhatikan dalam memberikan edukasi pendidikan bagi anak-anak kita. Ya, kita atur barisannya secara baik, kita posisikan di tempat yang setidaknya kalau mereka berbicara itu tidak mengganggu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah sholat, agar sholatnya bisa khusyuk, sehingga bertambah sholatnya, bertambah kekhusyuannya, bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin sering dia sholat, semakin meningkat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik ya masyaallah rahimahullah, kecuali jika seseorang itu lupa kalau dia sudah melaksanakan ibadah sholat. Ya, kecuali lupa. Ya, karena mungkin kita faktor usia, lupa kita lagi sholat. Ya, ada tamu atau pintu, assalamualaikum, main jawab aja, waalaikumsalam. Ya, padahal kita lagi sholat. Ya, kita lagi sholat di rumah, sholat sunnah. Ya, nggak lama ada yang ketok pintu, pakai, ya, main nyawa aja, bentar lagi sholat. Padahal kita lagi sholat, lupa. Ya, karena lupa itu tidak membatalkan sholat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang berbicara di dalam sholatnya, tapi karena faktor lupa, nggak sengaja lupa, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Ya, ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ini diberikan satu informasi hadisnya, peristiwa yang pernah terjadi yang diceritakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam An-Nasai rahimahullah. Ya, jadi ceritanya satu hari Muawiyah ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba ada yang bersin. Ya, ada yang bersin. Ada yang baptis. Hashim. Ya, ada yang bersin. Ya, kan kita ketahui bersama kalau ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dianjurkan orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamullah.
Ini Muawiyah refleks dia mengucapkan yarhamukumullah, padahal dia lagi salat. Maka seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepada ya ini jamaah pandangannya ini ngapain orang di sholat yarhamukumullah. Ya saya nggak ngerti itu kenapa orang-orang pada melihat saya sampai saya paham oh ternyata itu isyarat kepada saya kalau lagi sholat nggak boleh berbicara, termasuk ucapan yarhamukumullah, mendoakan orang yang bersin. Jamaah sekalian, singkat cerita sholatnya selesai. Lalu kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna hadhihi shalah la tasluhu fihi al-kalam. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini sedang sholat. Kalau lagi sholat itu gak baik kita berbicara, ya, termasuk ucapan yang kita baca. Karena sholat itu hanyalah bentuk tasbih, takbir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran, lantunan ayat-ayat kitab sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdasarkan informasi hadis ini, para ulama menyimpulkan kalau begitu, kalau kita lagi sholat dilarang berbicara, termasuk diantaranya mendoakan mereka yang sedang bersin. Ya, ini jangan dilakukan karena itu pernah terjadi di masa Rasulullah dan ternyata ditegur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, dalil yang disampaikan di dalam mazhab Syafi'i ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara di dalam sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah tadi, Rasulullah cuma kasih tahu kepada sahabat tadi yang berbicara, kalau sholat itu tidak layak untuk berkata-kata kecuali hanya ucapan tasbih, takbir dan bacaan Quran. Tanpa Rasulullah merintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya. Ya, padahal tadi itu sahabat bicara, tapi Rasulullah cuma kasih tahu, cuma tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Ini pertanda bermakna kalau pembicaraan orang tersebut itu adalah sesuatu yang tidak membatalkan sholatnya. Karena dia berbicara mungkin karena refleks mengucapkan pembicaraan tersebut, bukan karena faktor kesengajaan. Ya, makanya Rasulullah berikan informasi jangan sampai itu nanti terjadi lagi dan Rasulullah tidak perintahkan sholatnya, menunjukkan itu tidak batal. Kalaulah batal, niscaya Rasulullah perintahkan itu batal sholatnya, sholat lagi, ulangi. Tapi kalau Rasulullah tidak perintahkan, maka hal tersebut kata mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan sholat. Insya Allah sholatnya sah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu ditegaskan, yang membatalkan ini adalah pembicaraan yang disengaja. Ya, kalau sengaja batal. Berapa standar pembicaraan atau perkataan yang membatalkan sholat? Ya, ini dijelaskan dari informasi yang disampaikan menurut mayoritas para ulama. Dhahaba jumhurul fuqaha termasuk mazhab Imam Syafi'i ila anna al-kalam al-mubtil lis-shalah man nazama minhu harfan fasaidan. Kalau menurut mayoritas para ulama, seseorang yang berbicara lebih dari 2 huruf itu sholatnya batal. Lebih dari 2 huruf. Bapak Ibu kalau lagi sholat ngomong lebih dari 2 huruf. Apa 2 huruf? Hah? Apa? Udah 2 huruf. Udah batal. Ya, 2 huruf lebih itu batal. Ya. Bahkan kalaulah 1 huruf
tapi satu hurufnya itu memiliki makna, ya satu huruf itu memiliki makna, maka sholatnya batal. Ya ini kalau dalam bahasa kita ada kalimat yang terdiri dari satu huruf. Gak ada ya? Dalam bahasa Indonesia apa huruf? Satu huruf ada maknanya ada. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada yang satu huruf ada maknanya. Seperti misalnya qi, huruf qaf dikasih kasrah, qi satu huruf. Ya, artinya hati-hati. Qi, jangan dekat-dekat. Qi. Fi. Ya, fi. Penuhi janji dari wafat. Huruf fa dikasih kasrah, fi. Ya, nanti janji kemarin bayar hutang sini, fi. Bayar. Yang mana janjinya? Fi. Atasnya BBM gak naik, mana fi. Ya, ini huruf fa walaupun satu huruf tapi ada artinya, maka sholatnya batal. Ya, jadi berbicara di dalam sholat, walaupun yang kita ucapkan itu cuma satu huruf, kalau ada maknanya maka sholatnya batal. Wadala Syafi'i yang muhaddatan ka'na harfin wa illam yufham. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, satu huruf kita ucapkan tapi tidak ada maknanya, terus ditambahkan satu huruf lagi meskipun tidak ada maknanya, maka sholatnya batal. Karena standarnya dua huruf minimalnya. Ya, biasanya kalau dalam bahasa Arab itu dua huruf udah ada makna. Seperti kalimat abi, abul, artinya bapak. Ya, kan dua huruf, ada huruf alif, ada huruf ba. Ya, kita sholat ucapin ab, batal sholatnya karena itu ada maknanya. Kita sholat ucapin saudara, bahasa Arab ya. Tulisannya di atas ada angka, ada kho, dua huruf batal sholat. Dan kita ucapkan satu huruf ditambah satu huruf dengan huruf mat meskipun tidak ada maknanya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu juga membatalkan sholatnya. Ya, jadi kalau ada jemaah kita yang lagi sholat, berapa huruf tuh? Ada hurufnya satu, alif, cuman harokatnya panjang. Batal. Ba batal. Ya batal. Ya, mengucapkan satu huruf ditambahkan harokat panjang itu membatalkan sholat. Ya, begitu yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika salatu salam ala insanin litahiyyah. Begitu juga batal sholat seseorang walaupun yang diucapkan itu ucapan-ucapan yang bermakna pengucapan salam diberikan penghormatan kepada manusia. Ya, ini juga batal. Ya, makanya orang yang lagi sholat tidak boleh mengucapkan assalamualaikum. Ya, apalagi dia menjawab waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita lagi sholat di rumah, tadi contohnya sudah kita sebutkan, tiba-tiba ada yang ketok pintu, tamu yang datang, tok, assalamualaikum. Jangan kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita jawab waalaikumsalam, sholatnya batal, tidak boleh diteruskan. Wa tubtilu aidan bi ta'ammudi taswiti khalif 'anil hurufi ka sautil ghurab. Sebagaimana juga batal di dalam salat kalau orang berbicara walaupun yang dibicarakan itu terdiri dari huruf-huruf. Ya, ada orang mungkin mengeluarkan suara tapi suaranya tidak terdiri dari huruf. Ya, sebenarnya ada video, ada orang punya kemampuan berbicara meniru suara binatang-binatang. Ya, meniru suara burung, meniru suara anjing, meniru suara jangkrik, meniru suara
suara-suara itu walaupun tidak terdiri dari huruf, maka kalau kita ucapkan padahal kita dalam keadaan sholat, maka sholatnya batal. Ya. Lagi sholat, ya ini gue nggak batal, batal. Kalau dia lagi sholat, ya, lagi sholat, suara apa tuh? Ya, suara kucing. Ya, itu ucapan meong, itu suara yang membatalkan sholat. Nah, meskipun kalau meong itu huruf hijaiyahnya huruf apa, Pak? Tidak ada hurufnya, karena dia adalah pembicaraan yang keluar dari mulutnya. Ya, termasuk bagi seseorang yang bersiul. Bersiul apa bersiul? Bersiul. Ya, dari sholat siul. Nah, itu kan ada hurufnya kan? Tidak ada hurufnya, tapi ada suaranya. Ya, maka kalau ada orang yang lagi sholat bersiul dia, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Wa yata'ammadu bi nafhi famin wa la bi anfin. Bahkan kalau orang sholat dia meniup dengan mulutnya, ya, itu masuk ke dalam kategori kalam yang membatalkan sholat. Ya, jadi kalau ada jemaah yang lagi sholat, dia tiup-tiup, itu sholatnya batal. Karena ta'ammad binafsi famin itu masuk ke dalam kategori kalam yang membatalkan sholat. Kecuali kalau tiupannya itu tidak dari mulutnya. Ya, ini tidak masuk ke dalam kategori kalam. Dia meniup dengan hidungnya di anfil. Ya, ada suaranya, tapi tidak membatalkan sholatnya. Sebab itu tidak masuk ke dalam kategori kalam. Ya, jadi yang dimaksud al-kalam yang dilarang untuk kita lakukan kalau kita lagi sholat itu tidak boleh apa yang barusan tadi kita sebutkan. Ya, makanya kalau ada binatang-binatang yang menempel, ya, ada kita lagi sholat mungkin ada ya, binatang, dia jangan ditiup. Ya, kalau mau ya dibusa, di apa namanya, ditepis, apa disentil, apa diapain, ya, sebab kalau gerakan-gerakan yang seperti itu tidak membatalkan sholat, tapi kalau meniup ini masuk ke dalam kategori al-kalam yang membatalkan sholat. Wala tubtilu indahum bi kalamin na'im idza kana naumu yasiran. Kalau yang dibicarakan itu yang lagi sholatnya dalam keadaan tidur, ya, orang kalau tidur sholatnya batal apa enggak, Pak? Ya, sholatnya tidak batal selama wudhunya tidak batal. Ya, tidur itu tidak membatalkan sholat. Ya, termasuk ngantuk. Ya, makanya orang-orang yang mungkin lagi sholat itu tertidur, ya, tentu saja tidur dalam kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan kita sampaikan. Ya, yang akan kita sampaikan. Kecuali tidurnya tidak dalam posisi duduk yang jejak, ya, itu membatalkan sholat. Ya, karena wudhunya batal. Ya, tapi kalau orang tidur nanti posisinya akan kita sebutkan. Ya, ceritanya ini orang lagi sholat gelindur, dia ngikut. Ya, kan sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Latuk tiru indahum bi kalamin anim, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Wa amma in takallama syai'in mimma takmilu bihi shalat aw syai'in min sya'ni shalat mithlu kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tufsid sholatu. Termasuk nanti bagi orang yang lagi sholat mungkin dia berbicara yang pembicaraannya itu terkait dengan kemaslahatan sholat,
itu tidak membatalkan sholat. Saya ulangi informasi yang terakhir. Kalau ada seseorang sholat, dia berbicara, namun pembicaraannya itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat, itu tidak membatalkan sholat. Sholatnya tidak batal, sholatnya bisa diteruskan. Ya, ini akan kita informasikan kenapa yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Sebab pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dalam fikih itu terkenal dengan kisahnya Zulyadaini. Ada sahabat gelarnya itu Zulyadaini, yang punya dua tangan bahasa kitanya. Ya, satu hari ceritanya Rasulullah SAW sholat. Ya, Rasulullah jadi imam. Sholatnya dalam satu riwayat sholat zuhur, ya, dalam riwayat lain sholat asar. Ya, baru 2 rakaat Rasulullah sholat, Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal baru 2 rakaat. Karena imamnya salam, makmum di belakang ikutan salam. Ya, kemudian bersandarlah Rasulullah SAW di batang pohon yang berada pada arah kiblat. Ya, masjid di zaman Nabi, ya itu tentu tidak seperti masjid kita yang sekarang, ada bangunan-bangunan kokoh. Ya, di sana ada pohon-pohon kurma, ya, sehingga Rasulullah bersandar di pohon tersebut, ya, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makmum yang ikut sholat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Di Abu Bakar termasuk salah satu jemaah, Umar bin Khattab pun termasuk salah satu jemaah yang menjadi makmum sholat di belakang Rasulullah. Tapi beliau ini sungkan untuk menegur Rasulullah. Ya, saking takzimnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, sementara ada sahabat lain yang masih umum. Ini kok kita sholat zuhur 2 rakaat udah salam Rasulullah, masing-masing pada heran begitu. Lalu ada sahabat yang namanya Zuljadain. Dia langsung nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anasita angkosolatis sholat. Apakah engkau mengkosor sholatmu ya Rasulullah? Ataukah engkau lupa kalau sholat kita ini harusnya 4 rakaat? Ya, ini satu pertanyaan sahabat yang dilontarkan kepada Rasulullah dengan penuh etika. Ya, dia ingin mengkonfirmasi, ini jangan-jangan Rasulullah sholatnya lagi dikosor. Sebab kan boleh sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 kalau sholatnya dikosor. Sahabat tadi pengen tanya, ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat ini sholatnya lagi kosor, atau jangan-jangan engkau lagi lupa ya Rasulullah, harusnya 4 rakaat kok sholatnya baru 2 rakaat, engkau sudah salah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah memandang kanan dan kiri beliau. Jeling-jeling Rasulullah melihat reaksi para sahabat terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Zulyadaini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah benar apa yang disampaikan oleh Zulyadaini? Emang benar tadi saya sholat cuma 2 rakaat? Sahabat rame-rame jawab, benar ya Rasulullah. Engkau sholat cuma 2 rakaat ya Rasulullah. Ya, maka seketika itu juga Rasulullah SAW menyambung sholatnya 2 rakaat tambahan untuk menggenapkan sholat yang tadi baru 2 rakaat. Diikuti oleh para sahabatnya, ya, ditambah 2 rakaat sehingga jumlah sholatnya menjadi 4 rakaat. Setelah itu beliau salam. Setelah salam beliau takbir lagi, ya, untuk sujud. Setelah sujud beliau takbir lagi untuk
duduk di antara dua sujud. Setelah itu beliau takbir lagi untuk sujud. Setelah itu beliau duduk lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu beliau bertakbir dan yang kita kenal dengan informasi yang berkaitan dengan sujud sahwi, di mana sujud yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat seseorang lupa di dalam sholatnya. Ya jamaah sekalian radhiyallahu, dari hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak membatalkan sholat, padahal yang dilakukan adalah diskusi dan komunikasi. Ya, kita ketahui tadi setelah salam yang pertama di rakaat yang kedua Rasulullah SAW, ada sahabat yang nanya, Rasulullah jawab, Rasulullah tanya, sahabat jawab, ada komunikasi. Ya, dan komunikasi itu ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat untuk memastikan, ya ini benar nggak? Ya jangan-jangan makmumnya yang salah gitu, atau jangan-jangan imamnya yang lupa. Maka komunikasi itu karena ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, maka Rasulullah hanya menyempurnakan jumlah rakaat setelahnya tanpa memulai sholat zuhurnya itu dari rakaat yang pertama. Ya, sebab kalau pembicaraannya itu batal, kan berarti harusnya diulang sholatnya dari awal, dari niat dan takbiratul ihram, sholat sebanyak 4 rakaat. Tapi ternyata yang dilakukan Rasulullah cuma nambah 2 rakaat tambahan untuk menyempurnakan 2 rakaat yang sudah dilakukan, padahal beliau sudah berbicara. Namun pembicaraannya berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka dari dalil inilah dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan kalau kita berbicara di dalam sholat, ya niscaya sholatnya bisa diteruskan dan tidak membatalkan sholat, insya Allah Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian radhiyallahu, kalau ini terjadi di sebagian peristiwa-peristiwa dalam keseharian kita, maka inilah yang boleh dilakukan. Ya, mungkin nanti suatu saat, ya mungkin Bapak pernah merasakan imamnya lupa. Kenapa ya? Imamnya kurang 1 rakaat, udah assalamualaikum. Apa yang dilakukan kamu? Ya, yang dilakukan kamu ikutin imamnya kan sudah salah. Ya, kemarin kan sudah disampaikan kalau imam itu dijadikan untuk diikuti. Imamnya salah, makmum di belakang ikut salah. Walaupun jumlah rakaatnya kurang 1, entar selesai sholat baru kita tinggal konfirmasi imam kurang 1. Kita kasih tahu agar imam melanjutkan sholatnya untuk menambah 1 rakaat lagi, sehingga nanti di penghujung sholatnya setelah salam imam bisa melakukan sujud sahwi, sujud yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat kita lupa di dalam praktek amaliyah ibadah sholat, sehingga tetap kita sholat berjamaah bersama imam dengan segala kekurangannya. Ya, jangan yang terjadi malah imamnya udah salah, kita makmum di belakang berdoa. Ini mau apaan? Ini bid'ah, sesat, 2 rakaat kita salah. Akhirnya kita sholat sendirian. Ya, akhirnya kita sholat masing-masing. Imamnya disalah-salahin. Padahal imamnya salah baru itu aja. Itu pun salahnya nggak sengaja karena lupa. Yang namanya manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Ya karena ya, kebenaran yang banyak yang sudah dilakukan oleh imam itu ternafikan hanya kesalahan-kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja lakukan. Maka kalau itu terjadi ya, tidak jadi masalah, lanjutkan sholatnya, tinggal tambahkan jumlah rakaat yang kurang. Adapun pembicaraan kita itu tidak membatalkan sholatnya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian
salah satu informasi yang tentunya seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman. Baik, waktu menunjukkan pukul 7, saya khawatir keburu isya. Mungkin ada jemaah yang ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perkara membatalkan sholat. Kita masih poin yang pertama dengan penjabaran yang barusan tadi disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan hormat. Dia mau ditanya. Itu kalau kasus. Tadi Pak, masalah yang tertidur tadi Pak. Ketika banyak teman-teman atau jamaah sholat Jumat sampai belum parah. Nah itu termasuk membatalkan nggak berarti surat subuhnya? Baik, terima kasih. Baik, yang ketiduran tadi ya. Kalau tidak salah sudah pernah kita tampilkan slide-nya. Kita tampilkan lagi. Ya ini nanti sebenarnya ada di slide yang ke-37. Baik. Tidur ringan itu tidak membatalkan wudu, termasuk juga tidak membatalkan sholat. Ya, dalilnya ini dalil yang nanti akan kita sampaikan. Tapi bukan hari ini. Nanti insya Allah kalau kita sudah sampai di slide yang ke-37 dari apa yang kita sampaikan. Ya, sebab ada informasi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat itu biasa beliau menunggu sholat isya itu sampai kepalanya miring. Ya, nungguin komat lama sampai ya duduk kepalanya miring. Maksudnya apa Pak? Ya, saking ngantuknya, ngantuk kepalanya miring, ada contohnya, contohnya Ustaz ini. Contoh yang tidur kepalanya miring. Nah, jadi itu tidak batal. Karena apa? Karena setelah sahabat tidur yang kepalanya miring, Rasulullah datang langsung qomat, mereka ikut sholat, tidak wudhu kembali. Ya, ini menunjukkan bahwa tidur yang model seperti itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Ya, sebagaimana mungkin yang barusan ini, insya Allah beliau langsung azan, habis itu sholat sunnah boleh, ya, karena wudhunya tidak batal. Ya, karena tidur tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Kecuali di dalam mazhab Imam Syafi'i, tidur yang dalam posisi ghair mutamakkid maq'adahu 'alal ardh. Ya, kalau tidak salah, hal ini pernah kita sampaikan di dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Masih ingat Pak? Ya, kalau orang tidur tapi posisi duduknya masih dalam keadaan jejak, mutamakkid 'alal ardi, maaf, posisi dia punya bokong, pantatnya itu menapak di bumi, di lantai. Ya, mutamakkid, duduknya begitu. Ya, mohon maaf, di sekeliling pantatnya itu tidak ada ruang untuk keluar angin. Maka tidur yang seperti itu wudunya tidak batal. Tapi kalau duduknya tidak mutamakkid, ya, dia duduknya itu sambil begini misalnya, ya, sehingga ada memungkinkan celah angin yang keluar dari duduknya, atau mungkin dia tidurnya celentang, memungkinkan saat dia tidur keluar angin dari dubur, karena ada hadis bahwa mata itu merupakan ya, kontrolnya dubur. Al-ainan milika usahdi. Kalau mata tertidur, ini pintu kebuka. Ya, makanya banyak orang yang kalau lagi tidur tiba-tiba mau tutup. Ya, kenapa? Ya, karena matanya tertutup, pintunya ngamblang. Ya, meskipun nggak ada suara, tapi kalau orang bangun, biasanya kalau keluar angin itu ada bunyinya. Kenapa?
Kenapa? Karena matanya membuka, pintunya ketutup, pintu dubur. Ya, oleh karena itu maka tidur yang dalam posisi jejak yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Sehingga kalau ada jemaah yang tertidur ya, lagi dengerin khutbah, ya ini meskipun bukan sesuatu yang diperbolehkan sebenarnya, ya, maka boleh-boleh saja nanti imamnya sholat dia langsung ikut sholat, tidak perlu wudhu lagi karena wudhunya tidak batal. Dengan catatan model tidur yang tadi dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, tapi kalau bapak tidurnya posisinya tidak seperti itu, ya, sengaja khotib lagi bicara bawa bantal di pojokan tidur begitu, morok lagi, itu nggak boleh. Harus ambil wudhu dulu sebelum melaksanakan ibadah sholat, sebab wudhunya sudah batal. Ya, jadi ini hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu yang sudah pernah kita sampaikan. Meskipun boleh, namun itu sesuatu yang sebaiknya kita hindarkan. Karena kalau bicara tentang pahala, orang yang melaksanakan sholat Jumat tertidur, tentu dia tidak dapat pahalanya. Masih ingat hadis Rasulullah bersabda, "Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar", kamu khatib sudah naik ke atas mimbar, fala takallama, tidak boleh kalian berbicara. Faman takallama faqad lagha, siapa yang berbicara maka dia sudah melakukan sia-sia. Kalau sudah melakukan perkara yang sia-sia, faman lagha fala jum'ata, maka dia tidak dapat pahala dari sholat Jumatnya. Perhatikan, padahal ini jemaah berbicara. Orang kalau bicara ngobrol masih dengar nggak apa yang disampaikan khotib? Ya, masih bisa dengar. Masih bisa dengar. Sambil ngobrol sambil dengar, masih bisa. Tapi itu nggak boleh. Lapor pada Jumatan. Sementara orang yang tidur lebih parah mana? Yang tidur lagi khotib Jumat sama yang ngobrol lagi khotib Jumat. Ya, lebih parah yang tidur. Kalau tidur sama sekali nggak dengar, dia lagi tidur. Ya, yang bicara saja masih dengan khotib bicara, dia ngobrol, nggak dapat pahala Jumatnya, apalagi yang tertidur itu lebih layak untuk tidak dapat pahalanya. Makanya Jumat yang seperti itu hanya sekedar menggugurkan dosa. Dalam agama kita ada ibadah yang cuma menggugurkan kewajiban namun tidak berpahala. Ya, masih ingat kalau sekalian? Itu hadis tentang puasa. Orang yang puasa itu langsung Ramadan, apa semua yang puasa dapat pahalanya? Enggak dapat. Ada yang enggak dapat pahala. Siapa? Orang-orang yang puasanya itu ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, kata baginda Rasulullah SAW, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Ternyata sangat banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali cuma haus dan dahaganya saja. Jadi puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pahalanya dia tidak dapat karena ada faktor-faktor yang mungkin belum dipenuhi sebagai persyaratan. Ya, dan ada juga orang yang sholat, ternyata sholatnya dia tidak dapat apa-apa kecuali capek dan lelahnya saja. Ya, karena mungkin motivasi sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pelaksanaan sholat Jumat sangat memungkinkan orang hadir sholat Jumat tapi ternyata Allah gak kasih pahala Jumatannya, ya, karena salah satu di antaranya paket Jumatannya dia ambil. Karena sholat Jumat itu bukan memang sholatnya, tapi mendengarkan isi khutbah Jumat itu juga merupakan dari kewajiban. Makanya sholatnya di diskon cuma 2 rakaat. Padahal setiap hari kita sholat zuhur. Hari Senin kita sholat zuhur, hari Selasa masih sholat zuhur 4 rakaat, Rabu juga masih 4 rakaat, Kamis masih 4 rakaat, Jumat kenapa jadi 2 rakaat?
karena kita ada kewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat. Oleh karena itu, maka jawaban yang akan ditanyakan memang secara berpikir boleh seseorang tidur langsung sholat tidak pakai wudhu lagi kalau memang dia ketiduran selama tidurnya itu dalam posisi yang tidak membatalkan sholat dalam penjelasan mazhab Imam Syafi'i. Namun hal tersebut sebaiknya dihindarkan karena menyebabkan sholat Jumatnya hanya sekedar mengukurkan kewajiban, namun menjadi ibadah yang nilainya di sisi Allah menjadi sia-sia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah sholat Jumat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian berkumpul, mohon maaf ini waktunya sudah lewat beberapa menit. Mudah-mudahan yang lewat beberapa menit ini insya Allah menjadi tambahan amaliyah ibadah ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah wa yakum ajma'in. Waktu dan tempat insya Allah akan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.